Hai Sobat Movie dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel yang mendidik nan berfaedah ini, apalagi kalau bukan Sobat Movie Entertainment. Film ini dibuka dengan salah seorang tetua di Spartan yang sedang menyeleksi calon Raja Spartan. Dan penyeleksian itu sudah mereka lakukan sejak calon Raja Spartan masih bayi. Tak sedikit juga bayi yang tak lulus dalam penyeleksian itu, termasuk bayi ini yang memiliki wajah seperti Shrek. Are you my mama? Because I'm ready to suckle a teat. Sedangkan jika sang bayi memiliki wajah seperti orang Vietnam, maka bayi tersebut akan diadopsi oleh Brad Pitt dan Angelina Jolie. Namun jika sang bayi memiliki postur tubuh yang kotak-kotak dan dengan disertai jenggot sejak lahir, maka inilah calon Raja Spartan mereka. Kini bayi itu diberi nama Leonida, yaitu calon Raja Spartan. Kehidupan untuk menjadi Raja Spartan sendiri sangatlah tidak mudah. Leonida harus berlatih setiap hari agar memiliki tubuh yang kuat. Sehari-harinya ia habiskan dengan berlatih, mulai dari bertarung dengan nenek-nenek, You're never gonna be a Spartan, never. Take this, Granny! menahan sakit ketika bijinya dicambuk, Oh, little Miss Sunshine! serta dipaksa dan diasingkan untuk bertahan di alam liar yang sangat dingin tanpa menggunakan baju. Setelah Leonida berhasil menyelesaikan latihan itu, kini Leonida kembali dari hutan tersebut dan resmi akan menjadi Raja Spartan. Di saat akan pelantikannya menjadi Raja Spartan, Leo dihampiri oleh seorang gadis yang bernama Margo yang meminta tanda tangan di bagian dadanya. Nah, karena Leo begitu terpesona dengan Margo, alhasil Leo pun melamarnya. Dan hal itu pun diterima sangat baik oleh Margo. What's that? The combination to my chastity belt. Singkat cerita, kini Leo dan Margo pun menikah. Dan tak butuh waktu lama, mereka pun segera dianugerahi seorang anak. Anak mereka pun dilatih oleh Leo dengan porsi latihan yang tak kalah keras seperti Leo dulu. I'm the pile driver, honey. That's my boy. Selesai dengan latihan bersama anaknya saat itu, kini Leo dihampiri oleh seorang kapten tempur yang ada di Spartan. Kapten mengatakan kalau mereka telah kedatangan tamu utusan dari Raja Persia. Awalnya para Spartan cukup menghormati kedatangan mereka dengan memberikan salam hangat. That is how men of Sparta greet one another. High fives for the women. Namun hal itu sempat terhenti karena Raja Persia yang memerintahkan utusannya untuk menyuruh para Spartan agar tunduk kepadanya. Tak hanya itu, utusan dari Persia juga sempat kurang ajar terhadap istri Leo. Alhasil membuat Leo marah dan menendangnya ke lubang kematian. He was backing down. Whatever you do, don't kick him into the pit of death. Stop kicking people into the diamond. Leonidas. I thought the kick better kicks from a geriatric donkey. Secret! Excellent work, my king. Dikarenakan Leo telah membunuh utusan raja tersebut, maka sama saja Leo telah menolak mentah-mentah kemauan raja. Yang artinya bukan tidak mungkin akan terjadinya perang besar-besaran antara Spartan dan prajurit Persia. Maka dari itu, untuk berjaga-jaga, Leo kemudian mendatangi dukun Spartan yang legendaris sembari membawa upahnya untuk meminta petunjuk. Leo bertanya kepada para dukun tentang kemungkinannya untuk menang melawan prajurit Persia, yang dimana strategi Leo adalah sebagai berikut. I'm going to take them in the rear. Here. Here. And then I'm gonna reach around. These are battle formation. That's what they call it. It looks like backstage at Elton John. What? Why are you sniggering? Nothing. Yang jelas hal itu malah membuat para dukun bukannya memberikan jawaban, melainkan menertawakan strategi Leo yang konyol itu. Namun karena Leo begitu mendesak mereka, alhasil para dukun menggunakan media wanita cantik untuk berbicara kepada dewa terkait masalah yang Leo hadapi. Dan ketika wanita itu dibangkitkan, ternyata wanita yang dimaksud oleh para dukun adalah Ugly Betty.
Nah, setelah munculnya wanita itu, kemudian para dukun sesegera mungkin melakukan ritualnya untuk bertanya kepada dewa terkait kemungkinan menang saat Leo berperang dengan prajurit Persia nantinya. Namun alangkah membagongkannya, bukan hanya ritualnya saja yang di luar nalar. Namun ramalannya juga mengatakan kalau Leo akan mati jika tetap melanjutkan peperangan dengan prajurit Persia. Chest waxer says what? What? What are you saying to me? I don't understand. Go to war with Persia and you will surely die. Mendengar hal itu, alhasil membuat Leo sedikit galau kala itu. Leo kemudian melamun di depan jendela tanpa menggunakan pakaian sama sekali. Yang dimana akibat hal itu, para wanita yang melihatnya dari luar malah menertawakan Leo dikarenakan rudalnya yang rata. He looks like a Ken doll. It's cold. Sadar akan dirinya yang menjadi bahan lawakan oleh para wanita yang ada di luar, kini Leo bergegas menutup jendela dan menghampiri istrinya yang sedang tertidur. Di tubuh istrinya, Leo melihat ada sebuah ukiran namanya di bagian punggung istrinya, yang artinya hanya ia sajalah yang dapat meniduri istrinya. Namun hal itu tidak berlaku bagi Margot atau istri Leo, karena di bawah nama Leo ada beberapa nama pria lain yang diukir di punggungnya. Namun belum sempat Leo memikirkan hal itu, kini Margot akhirnya terbangun dari tidurnya dan mencoba menenangkan Leo dengan mengajaknya melakukan ritual suami istri. $98, $99, $100. Ya, ritual suami istri menurut Spartan adalah angkat beban. Singkat cerita, keesokan paginya, Leo telah mengumpulkan beberapa pasukan dan tengah bersiap untuk berperang dengan para prajurit Persia. Di sana terlihat kalau pasukan yang diminta Leo kepada sang kapten hanya berjumlah 13 orang. Sedangkan hal itu berbanding terbalik dengan permintaan Leo yang sebelumnya meminta 300 orang. Lalu kemudian tak lama dari situ, datanglah anak sang kapten yang bernama Sanio yang sedang mengantarkan paket COD-an kepada ayahnya. Kemudian Leo yang melihat kurangnya anggota perangnya, ia kemudian meminta pendapat kepada para juri Next Top Model untuk mengajak Sanio menjadi anggotanya. What do you think? I think he's fierce. Spartan. Dirasa pasukannya telah siap, kini mulailah Leo pamit kepada anak dan istrinya untuk pergi berperang. Namun di sini lagi-lagi hal yang membagongkan pun terjadi, karena Leo ternyata salah orang saat ingin berpamitan. My child. That's not your son. You asshole. Singkat cerita, setelah berpamitan dengan anak dan istrinya yang benar, kini berangkatlah mereka untuk menuju ke medan perang. Dengan bergandengan tangan sembari menyanyikan lagu I Will Survive ciptaan Gloria Gaynor. Move out! Hey, hey! Woo! As long as I know how to love, I know I'll stay alive. Ketika di perjalanan, mereka yang kelelahan kemudian singgah dulu di rest area, sembari minum minuman berenergi dan makan donat. Di sana juga Leo dan Kapten tanpa sengaja bertemu dengan seorang wanita setengah mutan yang kita sebut saja Paris Halfton. Nah, si Paris ini ngebet banget pingin buat gabung ke pasukan Spartan dan ikut berperang bersama. Namun Leo yang kala itu melihat penampilannya langsung menolaknya mentah-mentah karena tidak memenuhi syarat sebagai pejuang Spartan. Sementara Paris yang mendengar hal itu, ia kemudian marah dan berjanji kalau Leo akan menyesal karena telah mencampakkannya. You'll be sorry. You're making a terrible mistake. Selang beberapa saat kemudian, pasukan Persia pun telah tiba di medan perang. Sontak saja setelah bertemu dan berbincang beberapa kata, mereka pun langsung battle satu sama lain. Persians! Spartan! We are the Spartans! Ya, battle dance maksudnya. Yang tentu saja berhasil dimenangkan oleh pasukan Spartan berdasarkan penilaian para juri kala itu. Hingga akibat hal itu, para Spartan pun mendesak pasukan Persia untuk mundur dan berhasil memojokkannya ke tepi laut dan menjatuhkannya satu persatu.
Sementara itu di kerajaan Spartan, salah satu dewan istana menyampaikan pesan kepada Ratu Margo atau istri Leo. Ia mendesak Margo untuk mengirimkan bala bantuan kepada pasukan Spartan yang lagi berperang. Awalnya sempat terjadi penolakan oleh Margo. Ia mengira untuk apa mengirim bantuan kalau pada akhirnya suaminya juga akan mati. Kemudian salah satu dewan mengatakan kalau Leo kalah dalam perang ini, maka Margo akan kehilangan semua privilege-nya. Mulai dari istana, I won't be queen? mobil Mercy, Ow! Your Nintendo Wii. No, 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 no. Nintendo Switch, Ow! Oh, stop. dan bahkan tukang kebun kesayangan Margo pun akan hilang. Oh, God. Sontak saja Margo yang tak ingin kehilangan tukang kebunnya pun akhirnya mau untuk mengirimkan bala bantuan kepada pasukan Spartan yang lagi berperang. Namun sebelum itu dewan ini mengatakan kalau Margo harus mencari muka terlebih dahulu kepada para dewan istana lainnya. Karena mereka inilah yang akan berpengaruh besar dalam peperangan ini. Sementara itu di medan perang akhirnya Raja Persia pun turun langsung ke medan perang untuk menemui pasukan Spartan. Setelah perkenalan singkat antara pasukan Spartan dan Raja Persia yang tombolnya terlepas, kini mulailah Leo dan Raja Persia bersiap untuk duel 1 lawan 1 bermain Deal or No Deal. Dengan tawaran liburan ke Las Vegas jika Leo bersedia untuk tunduk kepadanya. No deal! Walau sempat adanya dukungan dari pasukan yang lain untuk menerima tawaran itu, namun Leo sebagai raja yang tegas, ia tetap menolak tawaran yang diberikan oleh raja kepadanya. Alhasil akibat hal itu, kini raja murka dan mengerahkan pasukan keduanya, yaitu anak hip hop untuk battle mengupat. Your mama's so stupid, she thought Tupac Shakur was a Jewish holiday. Your mama's so butch, Rosie O'Donnell wouldn't even date her. No, you did it! Namun pada akhirnya pertarungan kedua itu juga berhasil dimenangkan oleh Spartan lagi. Ya walaupun dengan mata salah satu anggotanya yang bernama Dilio harus terdeletkan dari muka bumi. About your injuries. Oh, it's just a scratch, my king. Akibat hal itu, kini raja pun semakin marah dan mundur terlebih dahulu untuk mengatur strategi berikutnya. Hingga tiba-tiba datanglah Paris, yaitu wanita yang sebelumnya ingin bergabung ke Spartan untuk berbalik mengkhianati Spartan. Yang jelas hal itu sangat disambut baik oleh raja dengan menuruti semua kemauan Paris, mulai dari tas yang mewah sampai menghilangkan punuk yang ada di punggungnya. Singkat cerita, kini adegan kembali ke kerajaan Spartan. Malam itu Margo yang berusaha membujuk traitor agar mengirim bara bantuan ke suaminya harus rela menggadaikan tubuhnya sebagai jaminannya. Namun dikarenakan traitor ini masih perjaka dan memiliki masalah ejakulasi, alhasil hal itu tidak berlangsung lama. Keesokan paginya Margo kembali mencari perhatian kepada para dewan hanya untuk sekedar agar mereka mau mengirimkan bala bantuan untuk suaminya yang sedang berperang. Namun tiba-tiba traitor maju ke depan dan mempengaruhi para dewan agar tidak perlu mengirimkan bantuan kepada pasukan Spartan. Sontak saja Ratu Margo yang mendengar hal itu, ia pun sangat marah dan berubah menjadi Venom untuk mengajar traitor. Much like Tobey Maguire in Spider-Man 3. Big Sam. Oh no! Dust busting bitch, no! Atas keberhasilan Ratu Margo mengalahkan traitor, alhasil di sana juga terungkap kalau sebenarnya traitor adalah pengkhianat mereka. Sementara para dewan yang menyaksikan hal itu akhirnya setuju kepada Ratu Margo untuk mengirimkan bala bantuan ke medan perang untuk membantu Leo dan pasukannya. Sementara itu di medan perang, Leo yang sedang menikmati kafenya diberitahu oleh Sanio kalau pasukan Persia telah datang dan bersiap untuk melanjutkan perang. Dirasa waktunya telah tiba, kini Leo langsung menyuruh Dilio yang matanya sudah hilang untuk mengirimkan pesan ke istana yang isinya perpisahan ke semua orang. Alhasil dengan perginya Dilio, kini pasukan mereka tinggal beberapa orang saja. Sedangkan pasukan Persia sendiri memiliki ratusan pasukan dengan bantuan CGI di blur screen. A number in the millions. That's just a blue screen. It's a visual effect.
It's going to be digitally inserted later. Dikarenakan sudah tidak ada kesempatan lagi bagi pasukan Spartan untuk mundur, kini satu-satunya cara mereka hanya dengan melawan pasukan Persia walaupun dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang. Nah, pertarungan mereka sendiri pun terjadi dengan cukup membagongkan. Ada yang menggunakan handuk basah, jurus mencubit tombol, jurus penghancur sarang rudal, serta Sanyo yang menggunakan alat pemadam kebakaran ringan untuk mengalahkan Ghost Rider. Namun sayangnya kemenangan Sanyo tidak berlangsung lama karena ia tengah berhadapan dengan salah satu petinju legendaris yang memukul kepalanya hingga terlepas dari badannya. Yang jelas sang kapten atau ayah Sanyo yang melihat hal itu, ia kemudian mengamuk dan menyerang musuh secara brutal dan tak terkendali. Hingga pada akhirnya serangan kapten berhasil dihentikan oleh sang raja yang berhasil melemparkan tombaknya tepat di dada sang kapten. Yes! It's a beautiful death. Yes, Sementara Leo yang menyaksikan teman terbaiknya mati, kini giliran ialah yang marah dan menyerang secara membabi buta. Sampai-sampai layar kameramen berubah menjadi format GTA San Andreas. Sang raja yang ketakutan akan hal itu, ia kemudian mencoba kabur dari kejaran Leo. Namun tiba-tiba ia tersandung oleh sebuah kubus yang ternyata itu adalah kubus Transformers. Raja pun kemudian mengambil kubus itu dan meletakkannya di mobilnya agar ia bisa hensin bersama dengan mobilnya. Setelah raja berubah menjadi besar, kini giliran pasukan Sparta lah yang terpojok dan ketakutan. Di saat raja ingin menginjak pasukan Spartan, tiba-tiba colokan listrik untuk robotnya pun tercabut. Alhasil kini robot itu mati dan menimpa pasukan Spartan bersama dengan pasukan Persia sendiri. Kemudian di akhir film kini diperlihatkan dengan Leo, yaitu utusan Leo sebelumnya yang telah berhasil menyampaikan amanatnya kepada istri Leo. Ya walaupun sebelumnya sempat terjadi adegan yang membagongkan karena Leo yang salah pegang. Queen Margot. Tamat ending yang sangat membagongkan. Meet the Spartan, kalau dalam bahasa gaulnya adalah bertemu dengan Spartan yang rilis pada tahun 2008 silam. Secara garis besar film ini sendiri lebih ke komedinya dibanding alur ceritanya, dan komedinya pun cukup dark sekali, mulai dari biji yang dicambuk sampai tombol terlepas, dan itu adalah sebuah scan yang dapat kita rasakan sebagai penonton. Dan seperti biasa, pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah jangan mencambuk biji, dan sayangilah tombol Anda. Oke, mungkin sampai sini saja untuk video kali ini. Saya Ramsy yang mewakili keluarga besar Sobat Movie Group mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.